Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, jadi di sini kita bakal membahas terkait masalah tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Dirut RSD Madani. Terutama mungkin pembahasan kita di awal ini yaitu tentang korupsinya. Di mana kasus korupsinya ini udah di-up nih dari tahun lalu, udah mulai naik lah. Mungkin rekan-rekan sekalian juga pernah membaca atau pernah lewat FYP TikTok lah, karena ini masalah ini udah menyebar luas. Nah, menurut rekan-rekan sekalian ini gimana kira-kira terkait masalah korupsi yang tahun lalu itu? Dari beberapa artikel yang telah saya baca, mantan Dirut RSD Madani ini terjerat kasus dugaan korupsi Jaspel, di mana sudah menunggak dari 2021 hingga 2024 yang dananya sudah dikeluarkan pemerintah sekitar 2 miliar dan hingga saat ini masih terbayarkan oleh Rumah Sakit Madani hanya sekitar 241 juta. Oh, berarti dari anggaran yang diberikan sama pemerintah itu sekitar 2 miliar, yang dibayar nih dari 2021 sampai 2024 itu cuma 241 juta nih berarti ya? Iya, dari berarti terjadi korupsi lah di situ ya? Iya. Jadi menurut rekan-rekan nih, kalau terjadi korupsi kayak gitu, pasal berapa kira-kira nih yang bisa menjerat si mantan Dirut RSD Madani nih? Pasal yang disebutkan saudara Nail tadi tentang korupsi terjerat Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2001 pasal 3 yang isinya setiap orang yang menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan jabatan akan dikenakan penjara 4 sampai 20 tahun dan dikenakan sanksi dan dikenakan denda 200 juta sampai 1 miliar. Berarti dari tindakan yang dilakukan oleh mantan Dirut RSD Madani ini sudah pastilah terjerat akan pasal itu tadi ya. Terus di tahun ini kan ada baru-baru ini mantan Direktur RSD Madani terjerat kasus tentang kasus pengadaan surat fiktif dan markup terkait belanja barang. Kira-kira menurut saudara Pohan gimana tanggapannya? Kalau permasalahan itu ya, itu udah dari permasalahan pengadaan barang ini di tanggal 20 Maret 2025. LSM itu sempat nyorot juga adanya dugaan markup harga pengadaan barang itu. Baik. Jadi terkait permasalahan ini kira-kira ada nggak pemalsuan dokumen atau pemalsuan dokumen terkait markup atau kelebihan belanja barang? Itu masalah pengadaan markup harga barangnya itu, contohnya itu kayak harga Eco System 2000 LD itu sama generator gate atau genset. Itu tuh harga dari pasarannya tuh sekitar 4 kali lipat dari harga pasarannya, penaikan harganya. Oh, berarti pada kasus ini tindak pidana korupsinya itu markup lah ya. Iya, markup. Jadi harga barang itu dinaikkan lagi. Sekitar 4 kali lipat lah. Iya. Jadi kalau masalah ini nih, jadi kan kalau tindak pidana korupsinya ini kan jatuhnya kayak markup penambahan harga barang. Nah, menurut teman-teman lah nih, rekan-rekan sekalian, pasal berapa nih yang bisa kira-kira menjerat mantan Dirut RSD Madani ini terkait masalah korupsi yang ini? Masalah korupsi saudara Pohan tadi itu akan dijerat pasal 415 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman 7 tahun penjara. Berarti juga pada kasus ini udah jelas lah ya pasal yang akan menjerat dia tadi. 15 KUHP tadi. Ya. Itu untuk masalah tindak pidana korupsi yang kedua nih. Tapi kan mungkin rekan-rekan juga pasti tahu lah, yang baru-baru ini ada juga nih viral tentang penipuan yang dilakukan oleh mantan Dirut RSD Madani ini kepada para vendor. Di mana kan kita tahu RSD Madani ini kan sedang melakukan pembangunan, di mana mantan Dirut RSD Madani ini melakukan kerjasama terhadap vendor-vendor.
Nah, dia kan nilai pembangunannya itu kan sekitar, kalau saya tidak salah, 54 miliar. Nah, menurut rekan-rekan, masalah yang ditimbulkan dari kerjasama yang dilakukan mantan Dirut RSD Madani ini sampai terjadi seperti apa bahasanya ya, kayak demo-demo gitulah. Nah, bagaimana penilaian rekan-rekan ini? Nah, kalau untuk masalah itu, dari beberapa sumber yang udah aku baca, proyek yang udah dikerjakan dan sudah selesai nih, tapi uangnya belum dikasih, itu senilai 54 sesuai yang saudara Tampa tadi sebutkan. Oh iya. Terus untuk saat ini kan telah terjadi penahanan terhadap mantan Dirut RSD Madani, Oh iya. di mana kasus yang menjerat dia itu adalah penipuan senilai 2,1 M. Hal ini dilaporkan oleh Direktur CV Batugana City, yaitu Bu Merlin Melinda, di mana dia merupakan salah satu vendor dari pekerjaan proyek di RSD Madani ini gitu. Nah, setelah diteliti oleh pemerintah, ternyata vendor-vendor yang melakukan demo kemarin atau termasuk Ibu Merlin Melinda ini itu tuh nggak masuk ke dalam anggaran yang harusnya mantan Dirut RSD Madani ini melaporkan ke aku dulu. Harusnya dia melaporkan ke Pemkot dulu nih. Berarti ini nggak ada dilaporin Nggak berarti ada, ya? nggak ada kontrak resminya lah. Wah, gitu. iya. Untuk barang bukti sendiri, pemerintah telah mengantongi bandel kontrak proyek, dokumen rencana bisnis dan anggaran, serta surat perintah kerja yang ditandatangani oleh tersangka. Jadi kayak ya dokumen fiktif lah yang dilakukan dia kayak gitu. Nah, untuk hal ini ya vendor nggak mau rugi dong. Otomatis mereka kemarin udah melakukan penyegelan, tapi itu juga melanggar hukum karena RSD Madani adalah rumah sakit pemerintah. Kan, pemerintah. Namun kalau misalnya mereka mau mengambil barang-barang itu dipersilahkan sama pemerintah dengan catatan tidak merusak fasilitas. Karena kalau mereka merusak fasilitas, pemerintah bisa balik melaporkan vendor-vendor tersebut kayak gitu. Berarti jatuhnya kalau di sini nih dia ini melakukan, kalau yang saya dengar ya dari penjelasan saudari Dinda tadi, dia melakukan 2 tindak pidana lah berarti ya, di mana dia tadi melakukan penipuan terhadap para vendor. Yang kedua, dia melakukan kayak buat surat fiktif lah kepada pemerintah untuk mengeluarkan biaya sebesar 54 miliar tadi. Jadi kalau ini udah termasuk 2 kasus dia ini kan. Kira-kira nih dari kasus itu, karena ini termasuk berat dan uangnya banyak nih, 54 miliar loh kan. Kira-kira pasal-pasal yang dapat menjerat si mantan Dirut RSD Madani ini, kira-kira pasal-pasal apa aja nih kira-kira? Ada sedikit kekeliruan. Yang 54 miliar itu dana yang belum dikeluarkan oleh pemerintah. Oh, belum dikeluarkan. Jadi dia tuh hanya melakukan kontrak person to person. Oke. Jadi pemerintah itu nggak tahu nih kalau dia mau bangun itu rumah sakit, mau ada pembangunan baru di rumah sakit itu gitu. Jadi dia cuma bilang aku pakai vendor diri kau ya kayak gitu. Aku bayarin nih DP 20%. Itu dilakukan itu diterima oleh CV Batugana City tersebut. Namun itu tidak sesuai dengan kontrak yang berlaku sebelumnya sampai 2024, bahkan sampai saat ini, sampai April kemarin, sehingga mereka melakukan demo, tidak ada pelunasan. Mereka mantan Dirut tersebut hanya melakukan pembayaran DP sebesar 20% dari 54 miliar tadi gitu. Jadi dalam 54 miliar itu terdapat beberapa vendor. Nah, cuma yang melapor itu baru 1 vendor. Itu tadi CV Batugana City gitu. Jadi untuk kasus ini dia hanya melakukan penipuan. Itu makanya dia dilaporkan oleh Ibu Merlin Melinda. Berarti pada kasus ini si mantan Dirut RSD Madani ini paling tepatnya dikasih tindak pidana penipuan lah ya. Kira-kira nih dari pembahasan kita tadi, kita juga udah bahas tadi tentang kasus korupsi yang dia tidak membayar para pekerja. Yang kedua juga dia melakukan korupsi berupa pengadaan barang, markup, pelebihan harga barang, dan juga yang ketiga ini tindak pidana penipuan terhadap para vendor. Menurut rekan-rekan nih, pasal berapa aja yang bisa menjerat si mantan Dirut RSD Madani ini? Untuk pasal tentang penipuan itu terjerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan akan dijerat sekitar 4 tahun di penjara. 4 tahun. 4
tahun penjara, 4 sampai 20 tahun penjara dengan denda 200 juta sampai 1 miliar. Jadi mantan di RSD Madani ini dia bisa dikenakan pasal Berlapis ya? Iya. Pertama itu tadi tindak pidana korupsi, Iya. terus penggelapan Markup. barang, penggelapan dan markup harga barang, terus yang ketiga juga Penipuan penipuan ya. terhadap vendor-vendor. Berarti seharusnya aparat penegak hukum juga harus menerapkan ya seperti yang kita bahas tadi, mungkin pasal berlapis lah, dimana kasus-kasus yang telah dilakukan oleh mantan Dirut RSD Madani ini bukan sekali 2 kali lagi, udah 3 kali kan gitu. Ya terima kasih lah mungkin untuk saran-saran atau info lah ya bahasanya dari rekan-rekan sekalian tentang permasalahan yang sedang terjadi saat ini yang dilakukan oleh mantan Dirut RSD Madani. Nah, Aku mau nambahin sedikit, jadi untuk kasus korupsi tadi Iya. yang udah dijelaskan sama saudara Nael itu hanya stuck di November 2024 di tanggal 20 ya kalau nggak salah. Jadi polisi itu melakukan penyelidikan terhadap Rumah Sakit Madani, terhadap Rumah Sakit Madani tentang dugaan kasus korupsi. Namun sampai saat ini dugaan kasus korupsi itu belum ada diberitakan lagi, belum ada naik lagi. Malah yang naik hanya kasus lain tentang penipuan itu ya? penggelapan dan penipuan. oh iya iya. Tapi untuk saat ini mantan direktur Rumah Sakit Madani itu sudah ditetapkan menjadi tersangka Iya. dengan barang bukti yang sudah dipegang sama polisi. Ya intinya kita sebagai masyarakat yang berada di Pekanbaru, ya pastinya kita pasti merasakan juga lah pelayanan di RSD Madani itu. Kita berharap yang terbaik lah pokoknya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tadi. Mungkin gitu dulu lah pembahasan kita, bincang-bincang kita tentang masalah ini. Selanjutnya kita bahas-bahas yang lain lagi ya kan, yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih.